الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Makanya siapa yang mengenal dirinya Muhammad, maka kenal ya Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, bahwa Muhammad itulah rahasia diri Allah. Nur Muhammad itulah wujud Allah. Nur Muhammad itulah kenyataan Allah. Fasadal jasad. Ketika itu betul-betul hilanglah dirinya lagi. Nggak ada dirinya Muhammad. Jangan ngaku Muhammad lagi di situ. Yang Muhammad itu aku, kata Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah itu. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku-ngaku Muhammad, yang berdiri, yang ruku, yang tidal, yang sujud, yang memandang, yang mendengar dan berkata, dan yang hidup. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang sholat itu. Bahwa engkau itu aku Muhammad, aku itu yang engkau Muhammad. Karena aku cuma yang esa, aku cuma yang tunggal. Makanya Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujudku, Adam itu nama rupaku, insan itu nama rahasia diriku. Insan itu nama rahasia diri Tuhan yang ke-100 tuh. Itu Allah katakan al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu nama rahasia aku tuh yang sebenar-benarnya tuh. Aku juga tuh kata Tuhan. Karena insan itu adalah rahasia Allah tanpa memandang wujud Allah, maka disitulah dikatakan wujud Allah itu tempat memandang zatnya, nih, tempat memandang sifatnya, tempat memandang asmanya, tempat memandang af'alnya. Karena kita tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al Allah disebut namanya wujudullah. Ini disebut wujudullah namanya nih ya. Kenapa disebut wujudullah? Tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al. Af'al Allah ya, pada Bapak Ibu itu disebut namanya tubuh. Asma Allah pada di Bapak Ibu itu hati sebutannya. Sifat Allah pada di Bapak Ibu itu roh. Zat Allah pada di Bapak Ibu itu yang sir. Sir, roh, hati, tubuh, ini yang disebut insan zahirnya. Jadi pandangan zahir nampak insannya. Pandangan zahir nampak manusianya. Pandangan batin tampak Allahnya. Pandangan zahir nampak insan. Pandangan zahir nampak manusia. Pandangan batin tampak Allahnya. Ya. Karena Allah itu sudah nyata rupa dan dirinya yang disebut namanya insan. Jadi insan itu bukan diri Bapak Ibu, insan itu diri aku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu diriku, akulah insan yang sebenar-benarnya. Apakah ketika itu Bapak Ibu sudah jadi Tuhan? Apakah ketika itu Bapak Ibu ngaku Tuhan? Apakah ketika itu Bapak Ibu sudah merampok hak Tuhan? Tidak. Belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat bukan ingin merampok hak Tuhan. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat bukan ingin ngaku-ngaku Tuhan. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat bukan ingin jadi Tuhan. Akan tetapi belajar ilmu tauhid dan ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang ada, Allah saja yang wujud. Kita tidak pernah wujud dan tidak pernah ada sejak mula adanya, nggak pernah ada. Maka disitulah kelu lidah tuh tidak ada ngaku-ngaku di situ. Ya, tidak ada ngaku-ngaku. Cuma kalau udah paham kita dijelaskan juga kata Ustaz, maka terjadilah namanya hulul itu nanti. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah tuh. Hulul, apalagi namanya ittihad, apalagi namanya manunggaling kalau Kaula Gusti, manunggaling Kaula Gusti. Apalagi namanya wahdatul wujud. Jadi kata-kata ini manunggaling Kaula Gusti, ittihad, ulul, wahdatul wujud
Bapak Ibu mesti memahaminya, apa yang dimaksudkan oleh Syekh Siti Jenar, yang dimaksud manunggaling kaul Gusti, apa yang dimaksud oleh namanya wahdatul wujud oleh Ibnu Arabi, apa yang dimaksud namanya hulul oleh Abu Mansur Al-Hallaj, apa yang dimaksud oleh itihad oleh Abu Yazid Al-Bustami. Bukan mereka mengaku Tuhan, tapi kata mereka itu Bapak Ibu pahami, dia menjelaskan kepada kita hanya Allah saja yang ada, selain dirinya nggak pernah ada. Cuma orang yang tak paham kaji, dibilangnya lah bertemu dua wujud menjadi satu wujud, hulul. Apa wahdatul wujud? Allah lebur ke dalam diri manusia, hulul. Manusia lebur ke dalam diri Allah, itihad. Ya, manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, satu wujudnya. Bukan begitu memahaminya. Memahaminya itu maksudnya tidak pernah ada dua wujud, tidak pernah ada banyak wujud. Allah saja cuma yang wujud dan yang nyata, akan tetapi wujudnya Allah yang nyata tadi itu nyata bikuli syai'in muhit. Wujud Allah itu bikuli syai'in muhit nih. Bikuli syai'in muhit. Wujud Allah itu meliputi segala sesuatu. Berarti sesuatu kan ada. Padahal Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka sesuatu nggak pernah ada. Tapi kenapa Allah mengatakan bikuli syai'in muhit, meliputi akan segala sesuatu? Siapa sesuatu itu? Sesuatu itu yang disebut namanya Muhammad Niha, Nur Muhammad tuh. Sedangkan Muhammad itu adalah wujud dirinya. Maka maknanya Allah itu meliputi akan dirinya sendiri itu. Allah tuh meliputi akan dirinya sendiri. Ini makna yang tersiratnya. Akan tetapi kesempurnaan Allah meliputi diri sendiri disebutlah namanya insan. Makanya dikatakan Allah, inna rabbaka ahata bin nas. Ahata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu sudah meliputi sekalian diri manusia. Sesungguhnya Tuhanmu itu sudah meliputi akan diri manusia. Padahal manusia itu adalah kesempurnaan nyata yang memandang akan diriku, Tuhan. Itu maksudnya, wa huwa makum aina ma kuntum, di mana ada kamu situ ada aku, di mana ada Muhammad di situ ada aku, karena Muhammad itu wujud aku. Muhammad itu bayang-bayang aku, akulah wujud bayang-bayang itu. Muhammad itu sifatku, aku zatnya. Itu maksudnya itu Bapak Ibu. Jadi yang Allah yang Bapak Ibu kenal, yang Allah yang Bapak Ibu cari, yang Allah yang Bapak Ibu lihat dan Ibu saksikan itu adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah Bapak Ibu nyatanya akan diri Allah tuh. Makanya dikiaskan, kalau kita ingin mencari dan menemui Allah, kenalilah diri, karena diri itulah kesempurnaan nyatanya diri Allah itu. Siapa sudah mengenal rasa dirinya, maka dia kenal ya Allah itu. Karena Allah itu yang dirinya yang sebenar-benarnya. Itu yang namanya mengkaji diri. Jadi mengkaji diri itu maksudnya mengkaji diri yang sebenar diri. Ya, ada diri yang terperi, ada diri yang tersembunyi, ada diri yang terdiri, ada diri yang sebenar diri. Nah, lihat nih. Diri yang terdiri, ini namanya tubuh nih. Yang terdiri tubuh. Terdiri itu terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati. Hati ini sebut namanya diri yang terperi. Yang terperi. Nah, kadang zahir, kadang tidak dia. Kadang nampak senyum pesodanya, kadang tidak. Itu yang terperi itu. Nah, sedangkan ruh ini disebut namanya diri yang tersembunyi. Dan sir itu disebut diri yang sebenar diri. Nah, sir. Mana sir diri yang sebenar diri itu? Itu yang zat itu dia Bapak Ibu. Nih zatnya. Nah, makanya diri Bapak Ibu disebut rahasia diri zat. Itu rahasianya. Begitulah kita mengenal Allah itu zahir dan batin sempurna dia.
Sehingga Bapak Ibu sholatnya itu jangan menghayal-hayal juga lagi. Jangan dibilang Allah tuh di aras-aras juga lagi. Berjarak juga Tuhan tuh. Allah, dibayang-bayangkan Tuhan. Apa yang dibayangkan itu nggak Tuhan tuh dah. Ya, jangan dibayang-bayangkan, nikmati sholat tuh. Ya, siapa yang menikmati dia? Wa ani'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ. Maka angkatnya tangan. Ini membaca surat. Ini mendengarkan bacaan surat. Akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca, apa yang didengar. Ya. Sedangkan hadap wajah ke tempat sujud, hadap dada ke kiblat. Rasa dan perasaan sudah menikmati bahwa dialah sebenar-benarnya yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa lagi. Allahu Akbar. Makanya menikmati sholat itu Bapak Ibu. Jangan menyaksikan juga. Kalau menyaksikan, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan, dua juga wujudnya itu. Padahal al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah, yang menyaksikan dengan disaksikan satu. Satu itu maksudnya dia sendiri. Makanya tidak ada menyaksikan sholat di situ. Menikmati saja Bapak Ibu. Ya, Allahu Akbar. Udah. Itu yang dikatakan namanya sholat yang sampai itu. Itu sholat yang usul. Kalau tidak seperti itu makomnya, maka itu disebut namanya sholat yang menghayal. Ini yang diingatkan oleh Rasul kepada kita. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu zaman nanti di mana umatku sholat, tapi sebenarnya mereka belum sholat. Baru mengerjakan perbuatan sholat. Perbuatan sholat aqwalun wa af'alun muftatahatu bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah berupa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya perbuatan sholat. Yang sholat itu yang mana? Yang sholat itu ingat, paham dia hakikat sholat. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Paham tuh. Kalau tidak, ini yang diingatkan Nabi. Ada dua orang sahabatku, umatku, sama-sama mendirikan sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara itidalnya sama, cara sujud dan duduknya sama. Akan tetapi sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Bayangkan tuh, bagaikan langit dengan bumi. Satu sholatnya ingat, yang satu sholatnya itu lalai. Yang satu sholatnya mengenal Tuhannya, yang satu tidak mengenal Tuhannya, buta tuh. Kue tak kicu dan tarang namo Bapak Ibu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dia telah mengerjakan ibadah yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Itu nikmati Bapak Ibu tuh, sholatnya itu. Jangan dibayang-bayangkan juga lagi Bapak Ibu. Sekali aja angkat putus tuh. Jangan dua kali. Allah, anak jauh jadi ulang lo ya. Sekali aja angkatnya tuh putus itu dah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, baru ada perintah di situ. Tuh Allah katakan tuh. Apa kata Allah? Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni. Itu ada perintah tuh. Aku nih Allah. Tidak ada Tuhan lain yang lain lagi melainkan aku. Fa'budni. Setelah kamu kenal aku, baru beribadahlah kamu kepada aku. Ini bahasa syariatnya. Kalau diuraikan dia siapa yang beribadah, siapa yang menyembah, dan siapa yang disembah. Ini diuraikan di hakikat dia. Kalau diuraikan di hakikat, yang menyembah, ya, yang menyembah itu yang disebut namanya dengan Muhammad tuh. Itu ya. Siapa yang disembah? Yang disembah itu ya Allah. Dihaluskan kajinya. Siapa yang menyembah? Itu yang sifat. Siapa yang disembah? Yang disembah itu yang zat. Ya. Nih dihaluskan lagi. Siapa yang menyembah? Baru disebut hamba ini. Siapa yang disembah? Yang disembah itu adalah Allah. Sedangkan Muhammad itu
itu adalah kezahiran Allah. Sifat itu itulah kezahiran zat. Hamba itu adalah kezahiran Allah. Ya. Pandangan zahir nampak Muhammadnya. Tuh. Pandangan batin tampak Allahnya. Nih. Pandangan zahir nampak sifatnya, pandangan batin tampak zatnya. Pandangan zahir nampak hamba, pandangan batin tampak Allah. Padahal, ini ditikot ke dalam, padahal yang menjadikan hamba ini yang jadi hamba. Siapa yang jadikan hamba kan Allah kan? Nah, bahasa kiasnya, yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menzahirkan sifat itu yang jadi sifat. Yang menzahirkan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Turunnya ke hakikat. Hakikat yang sebenarnya ya Allah itulah tuh. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang nyata. Ya, itulah orang yang sudah sampai kepada Tuhan. Tidak ada lagi penghalang, tabir dan hijab antara dirinya dengan Allah. Karena yang menyembah dengan yang disembah, yang memandang dengan yang dipandang, hakikatnya udah satu tuh. Menikmati aja sholatnya lagi situ Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengenal Allah dengan pengenalan sempurna sehingga Bapak Ibu itu betul-betul sudah terang dan nyata. Allah itu kita yang gaib, kita yang batin, Allah yang nyata, Allah yang terang. Ya, makanya gaibnya Allah itu dikiaskan. Gaibnya Allah itu zahir nyata pada segala yang ada. Dia gaib. Tapi gaibnya itu nyata pada segala yang wujud, nyata pada segala yang ada. Rupanya segala yang wujud, segala yang ada, segala yang nyata, itulah bentuk rupa kezahiran yang batin itu sebenarnya. Nih, sebagai penutup, ada pane aku. Ini batin. Ini Ustaz mengantarkan ke kaji nih. Batin dengan zahir. Nah, ini penutup nih dia ingat nih. Antara zahir dengan yang batin Bapak Ibu. Yang sebenar wujud itu yang mana? Yang batin yang sebenar wujud. Kalau yang batin ini yang sebenar wujud, lalu yang zahir ini apa bagi yang batin? Yang zahir ini kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, coba dipatrikan ke dalam. Siapa sebenarnya yang zahir ini? Yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin. Ya. Yang zahir itulah sebenar-benarnya yang batin. Sekarang kita kasih nama lagi. Ya paham Bapak Ibu? Batin ini Allah, zahir itu Muhammad. Antara Allah dengan Muhammad, mana yang sebenar wujud? Allah. Allah yang sebenar wujud nih. Kalau Allah yang sebenar wujud, lalu Muhammad ini apa bagi Allah? Kenyataan bagi Allah. Patrikan ke dalam. Kalau Muhammad itu kenyataan daripada Allah, siapa sebenar-benarnya Muhammad tuh? Itu dia. Dibawa kepada diri Bapak Ibu lagi. Ini dikaburkan dia, dibungkus dia. Tubuh dengan ruh. Lihat. Antara tubuh dengan ruh mana yang sebenar wujud? Ruh atau tubuh? Ruh. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar wujud itu ruh. Kalaulah ruh yang sebenar wujud, lalu tubuh ini apa bagi ruh? Kenyataan apa? Kenyataan ruh. Kalaulah tubuh ini kenyataan ruh, siapa sebenar-benarnya tubuh itu? Ruh. Maka jangan bertubuhkan jasmani, bertubuhkan ruh lah itu. Paham itu? Naik ke atas lagi. Naikkan ke atas lagi, dia haluskan kajinya. Allah dengan Muhammad, mana yang sebenar wujud? Allah. Lalu Muhammadnya apa bagi Allah? Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, siapa Muhammad tuh? Allah. Oleh karena itu jangan bertubuhkan Muhammad, bertubuhkan Allah aja lah lagi. Ini dia. Bertubuhkan Allah. Kalau udah bertubuhkan Allah, maka berakhlaklah dengan akhlak Allah, memandanglah dengan pandangan Allah, berkalamlah dengan kalam Allah, mendengarlah dengan kalam Allah. Bisakah ibu-ibu menuliskan kulima Allah tanpa pakai spidol,
tanpa pakai papan tulis, tanpa pakai kertas, bisa? Enggak putih kaji lah. Siapa yang bilang bisa coba? Ibu, bisa ibu menuliskan kulimah Allah tanpa pakai spidol, pakai papan tulis, pakai pena dan pulpen. Bisa enggak? Bisa. Kalau bisa kita selesaikan hari ini. Coba. Berdiri alif. Ya. Ya, alhamdulillah. Itulah maksud Ustaz. Sudah cukup, Bu? Cukup. Menuliskan kulimah Allah, ini menghantarkan paham nih Pak nih. Karena Allah itu kan tidak bisa ditulis-tulis kan? Nggak bisa ditulis-tulis Allah tuh. Ya, tapi bagaimana kita menghantarkan paham memang dia saja yang wujud berdiri dengan sendirinya. Allahu Akbar. Ini yang alif. Ya. Allahu Akbar. Itu yang lam awal. Ya. Sami Allah liman hamidah. Dari kembali. Allahu Akbar. Itu lam akhir. Sujud. Allahu Akbar. Itu yang ha akhir tuh. Itu yang Allah tuh. Jadi kenapa mesti begitu? Lihat. Alif ini. Lihat ini muka kan rasanya. Sebab kalau udah terbuka, kalau nggak diuraikan nanti nggak paham apa ibu nanti. Alif inilah yang disebut namanya hakikat jalalullah. Kebesaran Allah. Maka hakikat jalalullah itu nyatalah pada huruf alif. Disitulah sempurnanya sifat berdiri itu. Itu yang berdiri itu. Jadi yang berdiri itu si Jalal. Siapa si Jalal itu? Allah. Nyata pada huruf alif. Lam awal nih, ya, inilah hakikat jamalullah. Keindahan Allah. Ya, itulah hakikat ruku tuh. Jadi hakikat ruku itulah sifat jamal. Siapa si jamal? Ya Allah. Nyata dia pada huruf lam awal nih. Kemudian lam akhir. Ini disebut namanya hakikat qaharullah. Ya, qaharullah itu sifat keperkasaan Allah. Nyatalah itu pada sujud. Jadi ya sujud itu si qahar. Yang sekohar itu siapa? Ya Allah. Ini nyata pada huruf lam akhir nih. Sedangkan ini huruf inilah hakikat namanya kamalullah. Kesempurnaan Allah, itulah hakikat duduk tuh. Jadi yang duduk itu si kamal, yang sujud itu si kohar, yang ruku itu adalah si jamal, dan yang berdiri itulah si jalal. Siapa si jalal, si jamal, si kohar, dan si kamal? Itu adalah Allah. Ya Allah tuh inilah orangnya. Yang disebut namanya dengan insan nih Bapak Ibu. Ini insan tuh. Siapa insan tuh? Yang Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ya Allah. Berarti insan Muhammad Allah jangan diceraikan tuh. Ya, atau insan disebut nama juga Adam juga. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Nih. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dijadikan Adam tuh ya sesuai dengan gambaran rupa diriku. Maka tuh Adam tuh maknanya tiada. Kalau makna Adam itu tiada, lalu yang ada itu siapa? Nah, kalau Allah yang ada itu yang Adam itu yang Allah itu. Yang kedua hadis kursinya khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran si Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh? Itu dia tuh si insan nih. Kalau Muhammad khalaqtu kali ajli, dijadikan Muhammad itu untuk memandang rupa diriku, wujud aku tuh. Siapa insan, siapa Adam, siapa Muhammad? Ya Allah lah tuh dah. Kalau diuraikan juga inilah maknanya. Alif, dal, mim, Adam. Allah, dalil, Muhammad. Allah itu nyatanya pada Muhammad. Makanya Adam, Allah nyata pada Muhammad tuh. Muhammad itulah kenyataan memandang nyatanya diri Allah itu. Itu bahasa hakikat. Muhammad itu tempat memandang nyatanya Allah. Bahasa makrifat, Allah itulah nyatanya Muhammad.
Bisa memahami itu. Nah, ini terakhir yang kedua juga lagi nih. Nih. Nah, ini lihat. Nih, ke sini ya. Nah, ini lihat Ustaz. Memahami hakikat nih. Ini Pak Pipat. Pertanyaannya, kalau Ustaz duduk sini, ke sini, di bawahnya apa namanya? Kolong. Pertanyaannya, kolong ini bukti adanya kursi atau kursi ini bukti adanya kolong? Ayo ibu dalam dulu. Kolong bukti adanya kursi atau kursi bukti adanya kolong ibu-ibu? Berbeda pendapat ulama Makassar. Yang mantap. Kolong bukti adanya kursi atau kursi bukti adanya kolong? Bapak, coba Pak. Kalau Pak apa pahamnya? Kok adanya kursi maka nampak kolong. Pertanyaan Ustadz, kolong ini bukti adanya kursi atau kursi ini bukti adanya kolong? Antara dua itu aja pilih. Kolong bukti. Kalau Ustadz angkat kursi ini Pak, ada kolongnya? Ada. Berarti salah atau benar menjawab itu? Salah. Ustadz letak kali kursinya. Ada kolongnya? Berarti yang benar itu yang mana? Kursi inilah bukti adanya kolong. Ya, kursi inilah bukti adanya kolong. Jangan kolong bukti adanya kursi. Kalau kolong bukti adanya kursi, diangkat kursinya ini nggak ada kolongnya. Letakkan kursi, baru ada kolongnya. Berarti kursi inilah bukti adanya kolong. Nah, kita antar ke atas pahamnya sedikit lagi. Langit dan bumi bukti adanya Allah, atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi? Hah? Langit dan bumi? Coba lagi Pak. Jangan sampai salah kedua kali. Allah bukti langit dan bumi. Iya. Allah itulah bukti langit dan bumi. Bukan langit dan bumi bukti adanya Allah. Kalau langit dan bumi bukti adanya Allah, sekiranya langit dan bumi tidak ada, apa kalau tidak ada? Tetap ada. Maka adanya Allah tidak pernah bersamaan dengan adanya langit dan bumi. Adanya Allah tidak pernah bersandar dan bergantung dengan adanya langit dan bumi. Tidak pun ada langit dan bumi, Allah itu tetap ada dengan sendirinya. Kalau Allah itu ada dengan sendirinya, Allah itulah bukti adanya langit dan bumi itu. Balik lagi ke diri ini ya. Ini bisa diterima tuh. Nah ya. Nah, nggak apa-apa Ustaz sekali-sekali ditinggi-tinggikan gaji ini. Kita ini bukti adanya Allah atau Allah itu bukti adanya kita ini? Bilang lagi Pak. Adanya kita ini Bukti? Kalau Bapak tidak ada, Allah tak ada. Kalau Bapak tak ada, Allah tak ada. Kalau Bapak tidak ada, apakah Allah tidak ada? Ya, kalau Allah senantiasa ada, kenapa Bapak bilang Bapak itu bukti adanya Allah? Jadi yang benar yang mana? Yang benarnya. adanya Allah membuktikan adanya saya. Adanya Allah itu bukti adanya kita. Jangan adanya Allah itu saja langsung. Allah itu bukti adanya kita. Oleh karena itu, Allah itulah menjadi rahasia kita. Inilah wujud nyatanya diri Allah. Nah, sila itu. Kalaulah kita ini adalah nyatanya diri Allah, maka nyatanya diri Allah itu siapa tuh? Nyatanya diri Allah itu siapa tuh? Allah itu sendirilah tuh dah. Ya, kita ini kenyataan Allah. Kalau kita ini kenyataan Allah, nyatanya Allah atau kenyataan Allah, ya Allah itu dah. Jangan disebut-sebut lagi itu. Ya, jangan ditolak-tolak juga Tuhan. Siapa yang menolak-nolak Tuhan? Apa kata Allahnya? Innal ladzina kafaru bi ayati rabbih wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna. Barang siapa yang kafir, yang menolak akan wujud nyatanya Allah pada dirinya, lalu dia menolak berjumpa dengan Allah pada diri sendiri, fahabitat a'maluhum, maka seluruh amalnya yang dia kerjakan selama ini nol, hampa.
Fala nuqimu lahu yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat itu tidak lagi diperhitungkan amalnya, karena udah batal apa juga lagi diperhitungkan. Jadi orang yang menolak nyatanya Allah pada diri, ketika itu hampalah amalnya. Situlah letaknya dia itu menjadi udu Allah itu. Nah, itu rahasianya memahami ayat ini. Makanya bacalah ini, diri kita ini adalah alamat untuk mencari, menemui akan Tuhan itu. Sanurhim ayatina itu selalu terbuka setiap mukadimah tuh. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda wujud nyatanya kami pada alamnya, nyatanya wujud kami. Pada dirimu juga alamat nyatanya memandang diri kami. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas oleh kamu bahwa Allah itu aku ini lebih nyata lagi dari segala yang ada ini ke Tuhan. Itulah alamat, alam itu alamat untuk mencari Tuhan. Makanya dikatakan Allah itu, lihat, Allah Maha Alim, ya. Allah itu Maha Alim, Maha Alim. Nah, dari Maha Alim turun dia menjadi ilmu. Nah, kenapa dia dapat ilmu? Karena dia dapat ilmu dari yang Maha Alim tuh. Ya, nah, makanya orang yang dapat ilmu daripada ma'alim Allah tadi sebut namanya ilmu laduni. Orang yang berilmu laduni ini, maka dia yang dikatakan namanya ya ulama. Nah, jadi orang yang sudah mendapatkan ilmu langsung daripada Allah disebut ulama. Kenapa? Karena ulama ini yang pandai membaca alam. Ya. Alam itu alamat membaca diri Tuhan. Dikatakan dia pandai membaca alam karena ulama ini ilmunya langsung ilmu yang daripada Maha Alimnya itu Allah. Itulah dunia itu ilmunya. Jadi mungkin ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu zuhur sudah masuk, mungkin sholat dulu kita. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan muzakarah. Kalau ada Bapak Ibu waktu dan kesempatan, kalau Ustadz memang sengaja berdakwah di sini ya. Ya, terserah Bapak Ibu mau sampai jam 12 malam pun enggak apa-apa. Ya, ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Lanjut nanti kita serahkan kembali kepada panitia kita. Apakah dilanjutkan setelah sholat zuhur atau bagaimana ceritanya, Ustaz kembalikan. Itu saja mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan waktu yang amat terbatas ini Allah berikan kita anugerah pemahaman sehingga kita mengerti tentang rahasia diri dan rahasia Tuhan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.